Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah Masjid At-Tanwir, yang mudah-mudahan kita semua dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pagi ini dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak gampang untuk bisa hadir sholat berjamaah di masjid. Bukan perkara mudah. Tidak semua orang sanggup. Berat untuk meninggalkan tempat tidur kita dalam suasana yang dingin, tidak gampang. Karena itu sekali lagi mari kita bersyukur kepada Allah, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Sebab datang ke masjid berjamaah bukan perkara kita ini rumah kita dekat. Ada orang yang jauh rumahnya. Ini yang cukup jauh nih Pak Romi ini, dari Rantau Panjang. Sanggup ke sini. Ada Kang Paryo dari Karangmulyo. Bisa puluhan kilo. Tapi ada orang tidak perlu naik motor, tidak perlu naik mobil, dari rumahnya ke masjid dia tidak sanggup melangkahkan kakinya. Hanya mungkin beberapa ratus atau beberapa puluh meter jaraknya. Jadi bukan perkara jauh dekat, bukan perkara jarak orang sanggup datang ke masjid. Bukan pula lantaran kita ini orang yang sehat, kuat. Sebab tidak sedikit orang kuat lari maraton puluhan kilometer, tahan berjam-jam di lapangan golf, di lapangan tenis, berkeringat sampai dia membawa handuk karena keringatnya banyak. Tetapi melangkahkan ke masjid yang tidak perlu membawa handuk karena kita enggak berkeringat, berat. Bukan pula perkara sehat atau sakit. Tidak sedikit orang badannya kekar, berpuluh-puluh kilo beban sanggup dia angkat, tapi dia tidak sanggup. Tapi tidak sedikit orang, dia harus duduk di atas kursi, tertatih-tatih dia untuk datang ke masjid. Beberapa kali dia harus istirahat. Sanggup.
Bukan perkara sulit atau mudah. Para sahabat Nabi itu ada yang rumahnya jauh, jalanannya sulit, atau orang-orang dulu, orang-orang tua dulu tidak ada listrik, dia hanya membawa obor, jalanannya sempit, becek, gerimis, kadang-kadang dia pakai payung atau pakai daun pisang, nyampe dia ke masjid. Bayangkan sekarang, jalanannya sudah mulus, diaspal, lebar, payung ada, jalanannya tidak becek, bahkan ada yang punya mobil. Alasan apa lagi kita? Alasan apa lagi untuk tidak sampai ke dalam masjid? Sekali lagi bersyukur kita, Bapak Ibu, bisa hadir ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Dan subuh ini adalah sholat yang berat, sampai-sampai Nabi mengatakan, seandainya kalian mengetahui betapa nilai dari sebuah sholat subuh berjamaah itu, maka kalian akan datang ke masjid dengan cara merangkak. Kalau kalian tidak sanggup merangkak sekalipun. Jamaah sekalian, kemarin diumumkan oleh takmir masjid bahwa selama seminggu ke depan seluruh hasil kotak amal kita akan kita transfer kepada saudara-saudara kita yang tengah mendapatkan cobaan yang berat di Palestina, nanti melalui Lazis Muhammadiyah, ya, kita sentralisasikan. Jadi mari kita tidak bisa ikut berangkat ke sana, minimal kita doakan, dan apa yang kita miliki berupa uang masukkan ke kotak amal itu. Masukkan, tiap hari masukkan. Kemarin sudah dapat 2.500.000-an. Ya. Baik, kalau tiap hari begitu selama seminggu kan lumayan. Ya, Bapak Ibu, mari kita doakan saudara-saudara kita. Itu saudara kita, ya. Palestina itu adalah bumi para nabi, tempat para ulama. Di sana ada masjid suci, Masjid Al-Aqsa, yang sampai disebutkan Allah di dalam Al-Quran, surah Bani Israel ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Disebutkan. Hadirin sekalian, masih dalam suasana Lebaran, izinkan kami atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Gunung Tabur dan takmir masjid untuk saling kita mendoakan taqabbalallah minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, menerima puasa kita, menerima tilawatil Quran kita, menerima tarawih kita, sedekah kita, dan apa saja amal-amal kebaikan yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Inilah sunnah, ya, yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat ketika berhari raya itu untuk saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum, ya. Ini yang kita ucapkan. Semoga Allah menerima. Karena belum tentu diterima puasa kita ini. Ayatnya aja la'alla litaraja. Harapan, mudah-mudahan
Dengan berpuasa itu kalian menjadi orang bertakwa. Mudah-mudahan. Kenapa? Ujar Nabi, banyak orang berpuasa yang didapat bukanlah pahala dan takwa, akan tetapi lapar dan dahaga. Yang didapat bukanlah pahala dan takwa ketika dia bertarawih, akan tetapi justru capek dan hanya begadang saja, nggak dapat pahala. Karena itu kita saling mendoakan. Makanya para ulama itu kalau selesai Ramadan dia bersedih. Siapa tahu kita nggak ketemu dengan Ramadan. Bersedih jangan-jangan keluar Ramadan tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya baca salah satu ciri untuk mengecek apakah Ramadan kita itu diterima atau tidak adalah semangat kita Ramadan dengan luar Ramadan untuk menunaikan ibadah, manakala dia sama saja diterima itu. Semangat kita baca Quran ketika Ramadan dengan di luar Ramadan sama diterima. Tapi begitu di luar Ramadan itu malah loyo, nah itu ciri-ciri. Jangan-jangan kemarin Ramadan kita tidak diterima. Karena itu para ulama bersedih. Hadirin jamaah salat subuh Masjid At-Tanwir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul pertemuan kita pada pagi hari ini adalah buah daripada takwa. Apapun ibadah, baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, ibadah khusus maupun ibadah umum, ujung-ujungnya adalah untuk membentuk manusia takwa. Apapun, terlebih lagi puasa itu dijelaskan oleh Allah, mudah-mudahan dengan berpuasa itu kalian menjadi orang bertakwa. Saking pentingnya takwa ini Bapak Ibu, setiap khatib Jumat pasti, bahkan oleh para ulama, wasiat takwa itu menjadi salah satu rukun khutbah. Tidak sah khutbah kalau tidak ada wasiat takwa. Minimal ittaqillah, bertakwalah, cukup sudah, sah sudah. Atau dengan bahasa Indonesia juga boleh, bertakwalah, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita. Atau biasanya dibaca ayat 102 surah Ali Imran surah 3. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Tiap minggu kita diwasiatkan takwa. Bahkan kalau kita teliti khutbah-khutbah nikah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada calon pengantin, itu adalah ajan takwa, wasiat takwa. Dibawakan ayat ke-102 surah 3 Ali Imran. Dibawakan ayat pertama surah An-Nisa surah keempat, kemudian surah Al-Ahzab ayat 70 71. Semuanya adalah ajakan takwa. Bahkan penghulu, nah ini biasa menikahkan juga ini Pak Iskandar. Ya. Nah, Pak Iskandar ini jauh juga ini, ya, di depan DPR situ tinggalnya. Kerja di KUA Teluk. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya wasiatkan kalian, kamu
dan saya wasiatkan diriku untuk bertakwa. Begitu kemarin nikahnya. Kalau nggak begitu berarti nggak nikah itu. Diulang lagi. Ya. Insya Allah jawabannya begitu ya. Ya, sudah lama saya sudah 30 tahun yang lalu nikahnya dan belum pernah nikah lagi habis itu. Jadi lupa. Jadi wajar kalau lupa sudah 30 tahun yang lalu. Sampai 3 kali ya biasanya ya. Sekali aja. 1 kali aja ya. Saya ada pengantin, ini teman saya sendiri di Tarakan ya. Nah, ini pengulunya pakai bahasa Arab ya. Diselumit ya. Meninggal sudah, Haji Selayung namanya. Pakai bahasa Arab menikahkan teman saya. Ya, usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya terima nih. Oh. Langsung saya terima. Ya, belum ya. Hadirin sekalian, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau berpisah dengan sahabatnya nasihatnya takwa, wasiatnya takwa. Ittaqullaha rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Umar bin Khattab, khalifah kedua, kalau dia mengutus sahabat ke suatu negeri menjadi duta besar sekaligus menjadi penyebar agama di suatu negeri, wasiatnya apa? Dengarkan wasiatnya. Usika bitaqwallahi, aku nasihatkan engkau dengan takwa. Jadi para sahabat begitu, kalau ingin mengutus seseorang untuk berdakwah, wasiatnya itu takwa. Sekarang apa wasiatnya? Wah, ya, hati-hati di sana ya, jaga-jaga sana. Di tempat daerah sana nih, jalin hubungan ini. Kalau ingin mengangkat pejabat, nasihatnya takwa. Sebab manakala orang itu bertakwa, Umar tidak perlu lagi khawatir. Jangan-jangan uang bantuan ini dikorupsi. Tidak perlu khawatir lagi. Karena dia takwa. Bahkan Bapak Ibu, saking pentingnya takwa ini, menurut para ahli tidak kurang 245 kali kata-kata takwa ini disebutkan Allah di dalam Al-Quran. 245 kali dengan berbagai macam derivasinya, bentukannya. Bahkan dalam satu ayat bisa jadi 2 kali Allah menyebutkan takwa, mengajak takwa, perintah takwa. Contohnya tadi itu ya, Qori kita Aldiansyah ya. Nah, ini di RTQ ini sekolahnya ini Raudatul Quran, sekolah penghafal Quran di Tarakan ya. ...245 kali disebutkan dalam Al-Quran dalam berbagai macam derivasinya. Bahkan dalam satu ayat bisa saja Allah menyebutkan 2 kali. Contoh di dalam Al-Quran pada surah 59, surah Al-Hasyr pada ayat yang ke-18, 2 kali Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ayat ini ketika ditafsirkan oleh Buya Hamka dalam Al-Azharnya, ada perintah yang diapit oleh 2.
perintah takwa. Yang pertama perintah takwa, yang kedua ada perintah untuk mempersiapkan, menatap masa depan kita yang sesungguhnya. Masa depan kita itu ada dua. Pertama adalah sesudah detik ini masa depan kita. 1 menit ke depan itu masa depan kita. Karena kita tidak tahu, masih tanda tanya. 1 menit ke depan itu kita kemana? Apa yang terjadi dalam diri kita, kita tidak tahu. 1 jam ke depan kita tidak tahu. Karena itu dalam bahasa Arab disebut lighadin, besok. Jadi lighad itu artinya besok, bukan hanya besok hari ini hari Sabtu, besok hari Ahad, bukan. Tetapi 1 menit ke depan dalam bahasa Arab juga disebut lighadin. Lighad, ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Yang kedua, lighad itu adalah kehidupan sesudah kematian kita. Itu juga besok. 1 menit ke depan besok, 1 jam ke depan besok, 1 tahun ke depan besok. Kita persiapkan. Kita nggak tahu. Nih tetangga saya tadi malam, tetangga saya di Gang Lestari di Murjani 2, ada 10 orang tadi malam ke rumah silaturahim. Cerita, beberapa hari yang lalu terjadi musibah kecelakaan tunggal di daerah Tanjung Batu. Mobil dengan kecepatan tinggi, pickup, ya. Ini mau mancing ceritanya, ya, mau mancing habis lebaran, mau mancing kan, dengan kecepatan tinggi, penumpang banyak di belakang, ban keluar dari aspal, kecepatan tinggi luar biasa, ya. Salah satunya meninggal dunia hari kemarin, ya. Yang lain patah tulang apa segala macam, ada yang keluar tulangnya apa segala cerita. Nggak tahu. Dari rumah senang-senang mau mancing ini, membayangkan ini, ya, apa yang terjadi. Tapi kita nggak tahu, musibah senantiasa lihat. Jadi kita wajib mempersiapkan yang ke depan itu. Terutama lihat di sini adalah masa depan kita. Karena di akhirat itu cuma 2, kalau nggak surga ya neraka. Nggak ada di tengah-tengahnya, nggak ada. Kalau nggak surga, neraka. Ini harus kita siapkan. Nah, perintah untuk mempersiapkan masa depan kita itu, baik di dunia maupun di akhirat, diapit oleh 2 perintah takwa. Kata Buya Hamka, seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwa ciri orang yang bertakwa itu adalah dia serius betul mempersiapkan masa depannya di akhirat. Itulah ciri orang bertakwa. Jadi dalam satu ayat kadang-kadang 2 kali Allah menyebutkan saking pentingnya takwa ini. Bahkan takwa itu diusahakan secara maksimal, kita mengerahkan segala potensi yang kita miliki agar kita ini menjadi orang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan main-main. Gak boleh pernah main-main untuk menjadi orang bertakwa ini. Kita mempersiapkan diri kita ini, mempersiapkan keluarga kita. Qu anfusakum, jaga dirimu dan keluargamu, wa ahlikum nar. Serius. Tidak boleh main. Wala tamutun, jangan mati dulu kalau belum bertakwa. Jangan mati dulu kalian itu kalau belum betul-betul beriman. Jadi harus serius. Ayat ini terus diulang oleh para khatib Jumat. Jangan main-main menjadi orang bertakwa, harus betul-betul. Sekarang apa juga takwa itu? Takwa itu adalah memelihara diri kita dari azab Allah.
dengan jalan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan larangan. Memelihara diri agar kita terhindar dari azab Allah. Caranya laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Seorang ulama besar Tabarah mengatakan, diri kita ini perlu dipelihara dari hal yang kita takuti. Diri kita, saya ulangi, ini seorang ulama besar Tabarah, diri kita ini harus kita hindari, kita pelihara dari hal yang kita takuti. Contoh, kita khawatir, kita takut badan kita sakit. Kita rawat diri kita, kita makan yang bergizi. Kita butuh istirahat, kita butuh olahraga. Kita makan yang diizinkan saja, yang dilarang oleh dokter kamu nggak boleh, jangan, karena kita bisa sakit. Kita rawat, kita jaga dari hal-hal. Kenapa kita pakai ini? Kenapa kita bawa sajadah? Kenapa kita jaga jarak? Kita khawatir, karena itu kita rawat diri kita. Kita jaga diri kita agar jangan jadi orang yang bodoh.